Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin sedikit merefresh apa yang sudah kita dapatkan dari pagi Pak Handoko yang menceritakan bagaimana pemerintah siap hadir ya untuk mengembangkan teknologi kesehatan dan kedokteran di Indonesia dengan membuat program-program terobosan dengan menghilangkan berbagai obstacle yang dulu selalu menjadi isu klasik. Kemudian Pak Hasto menyampaikan bahwa bonus demografi ini sedikit terancam, bisa tidak tercapai. Untuk itu kita perlu punya teknologi yang memadai supaya jangan kelewatan ini bonus ini. Ya, karena kalau kelewatan nanti akan jadi masalah yang lain lagi. Kemudian Prof. Gufron juga sudah memaparkan kepada kita bagaimana peran BPJS untuk membantu akses 220 juta lebih penduduk Indonesia. Dan untuk itu teknologi sangat penting untuk mensupport layanan-layanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia dengan berbagai macam variasi situasinya. Namun tadi Prof. Gufron dengan sangat jelas menyampaikan bahwa teknologi tidak bisa lepas ya dari pengembangan pelayanan BPJS Kesehatan. Terakhir, Prof. Hargo menunjukkan kepada kita bagaimana universitas sudah berusaha untuk menjadi intermediary unit dan itu akan memfasilitasi banyak researcher untuk bertemu dengan industri. Ya, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, klarifikasi kepada Prof. Gufron dan Pak Hargo. Dan mohon maaf ini Pak Hasto sudah harus pamit terlebih dahulu karena ada kegiatan yang lain lagi. Baik, silakan mungkin Mbak Tres ada pertanyaan yang bisa dibacakan. Oke dok, saya bantu untuk pertanyaannya ya dok. Dari dok, ini sebenarnya buat Pak Hasto banyak juga nih. Pertanyaan jika dari, maaf, saya kelewatan dokumennya. Ya. Dari Dokter Susanti, dari Bu Susanti Putri. Izin bertanya, Dok, kalau Prof bisa ditanya mengenai COVID-19 ini. Sebenarnya sih beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh tim BPJS, tapi mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut. Bagaimana pasien melakukan rujukan bila terkena COVID-19 seperti yang kita ketahui bahwa bila pasien terkena COVID-19 tidak cover lagi oleh BPJS. Nah, itu mohon untuk penjelasannya nih, Dr. Prof. Gufron. Silakan. Ya. Iya, jadi masih tetap di cover. Jadi yang ditugasi ya untuk BPJS itu melakukan verifikasi karena ini masih pandemi ya, tentu karena itu dianggap sebagai sebuah katakanlah bencana yang non alam ya, dan juga wabah itu sudah ada undang-undang sendiri. Jadi yang membayar pemerintah dalam hal ini BPJS membantu ya memverifikasi. Jadi masih tetap gitu sampai nanti suatu ketika entah WHO atau pemerintah ya mengumumkan ini sudah tidak pandemi lagi begitu. Tapi kapannya ya kita belum tahu, kita harapkan sesegera mungkin. Cuman kan masih ini dengan Omikron segala macam kan masih belum bisa memutuskan, menunggu gitu. Baik, terima kasih Prof. Jadi Bapak dan Ibu mungkin pertanyaannya kita akan mengarah kepada hal-hal yang bersifat pengembangan teknologi ya Bapak dan Ibu. Karena kalau yang operasional pelayanan BPJS, Bapak Ibu bisa tanya ke kantor-kantor BPJS yang ada di seluruh Indonesia. Ya, oke. Ya, mungkin saya ke Prof. Gufron dulu. Ini sebelum nanti Bapak dan Ibu yang lain. Prof, ini terkait dengan penggunaan teknologi. Jadi 10 teknologi kedokteran yang paling hot gitu tahun 2021, salah satunya adalah advanced telemedicine. Dan itu diterapkan di Amerika. Namun ada satu hal yang menarik ini, Bro. Jadi Center for Medicare dan Medicaid di sana itu melalui waiver 1135 mereka mengubah pola pentarifan ya medical fees-nya. Jadi dokter yang melakukan konsultasi dengan telemedicine itu dianggap seperti fisik, Bro. Nah, apakah yang ini juga akan memungkinkan karena tadi kita memanfaatkan teknologi tadi konsultasi dengan jarak jauh. Nah, pembiayaan dan regulasinya apakah support? Ya, silakan Pak Gubernur.
Baik, saya sebetulnya lebih suka juga bicara tentang teknologi, inovasi teknologi, karena seperti Pak Hargo sampaikan, nah, kalau bambu runcing lawan F-16 bagaimana? Ini menarik gitu ya. Nah, itu di Amerika, Pak. Kalau dalam BPJS, oke dah, Amerika menerapkan itu. Ya, Amerika bagaimana yang nggak ketinggalan, toh, Pak? Ya. Amerika sekarang kita sudah cara membayar kepada FKTP itu berbasis pada kinerja, Pak. Artinya performance based capitation atau kapitalisasi berbasis kinerja. Salah satu kinerja itu diukur adalah teleconsultation. Kalau konsultasinya itu banyak, nah itu dianggap hadir, Pak. Dan itu ada poinnya gitu. Jadi berbasis kinerja nanti mendapat insentif lebih banyak. Inilah perpaduan antara kedokteran ya sama tempatnya Pak Hargo di ekonomi. Jadi perilaku itu bisa didorong dengan insentif seperti itu. Jadi Amerika seperti itu, kita sudah, Pak. Bukan akan. Tadi kan apakah memungkinkan? Bukan memungkinkan, sudah. Bisa ditanya di teman-teman, sudah. Bahkan sekali lagi tadi sudah kami sampaikan, kami sudah uji coba telemedicine, termasuk tadi EKG, USG, bahkan kami ingin menghitung, Pak. Sekarang ini kami hitung 40.000 ya untuk telemedicine yang belum obat ya, belum obat. Nah, ke depan kami sedang mikir nih, bagaimana kalau obat ya, karena ini kan pasiennya dari rumah sudah bisa dapat obat. Nah, ini kan lebih mudah ya, lebih cepat ya. Tetapi kami mikir pembiayaannya dari mana untuk delivery-nya ya. Kalau obatnya kan sudah termasuk gitu. Nah, tetapi sampai obat sampai ke tempat pasiennya itu, nah itu kan atau GoPay atau pakai apa, siapa bebannya itu ya. Kami mikir bagaimana kalau cost sharing lah antara entah BPJS sama peserta atau Vaskes, jadi masuk di dalam nanti kapitasi itu atau di luar kapitasi begitu. Demikian Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih Prof. Gufron. Saya ke Pak Hargo dulu. Pak Hargo, untuk pengembangan advanced telemedicine ini apakah di UGM ada yang ini ya Pak? Ada yang sudah bergerak di sana gitu Pak? Kalau hanya telemedicine kan sudah banyak nih. Tapi yang advance seperti tadi bisa menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh Prof. Gufron, apakah ada Pak Hargo? Yang menarik gini, Dr. Andri, Pak, dan Pak Gufron juga. Selama ini dalam ranah akademik, isu mengenai itu kan sudah digulirkan, tapi yang berani melangkah itu nggak banyak, Pak Andre. Kenapa? Jalan sendiri. Ini sekaligus jawab Pak Iman tadi, bagaimana ya iklim itu dibangun. Jadi iklim dibangun ini semestinya isu kedokteran, isu medis ini harus didekati juga dari isu sosial, bahkan isu kultural gitu. Jadi iklim untuk melihat telemedicine ke depan ini kan harus didekati juga dengan pendekatan-pendekatan yang merubah keperilakuan. Jadi aspek keperilakuan ini larinya, kalau orang bisnis lainnya ke behavioral economics, perilaku ke ekonomi itu menjadi apa penting. Nah, teman-teman engineering sekarang sudah mulai belajar juga tentang apa hal itu. Nah, sekarang teman-teman kedokteran ini harus kita bawa juga pendekatan-pendekatan yang mengakomodasi perubahan teknologi terhadap keperilakuan, sehingga prediksi yang pakai untuk pengobatan pengobatan jarak jauh, katakan begitu, juga bisa dipahami sebagai satu pelengkap, bukan pengganti dari proses kehidupan, seperti halnya teknologi sebagai enabler. Nah, pendekatan STEM yang kita pakai itu, Science, Tech, Engineering, dan Management, menjadi hal yang perlu kita terus dorong, saya kira. Ini bisa dilakukan kalau serawung, Pak Andre. Jadi saya ingin banyak dari Kagama Kedokteran dan juga yang ada di Fakultas Kedokteran sekarang dan Life Science yang ada ini menjadi lokomotif, the engine of the future telemedicine, atau bukan future, itulah sekarang ini. Begitu Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Hargo. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan langsung? Kami persilahkan. Mungkin boleh raise hand atau membuka mic-nya. Saya lihat belum ada. Ya, kalau belum ada, saya kembali ke Prof. Gufron.
Prof. Gufron, kalau di dalam paparan dari Pak Handoko tadi, ini ada upaya-upaya untuk saintifikasi jamu kemudian naik statusnya jadi fitofarmaka. Dan apakah itu kemudian dengan bantuan teknologi mungkin itu akan bisa tercapai dengan jumlah yang cukup besar. Nah, nanti untuk masuk ke dalam Fornas supaya bisa dibiayai, ini tadi sudah ada komitenya, begitu ya, Prof. Gufron? Ya. Ya. Nah, apakah BPJS sendiri ada investasi ya, Prof. Gufron, untuk tadi pengembangan produk seperti itu? Ya, tentu itu kan pembagian tugas ya. Kalau investasi ya tentu kita ada, tetapi kalau di BPJS itu heavily regulated ya. Untuk investasi itu yang tidak boleh seperti, mohon maaf, asuransi Jiwasraya atau yang lain-lain gitu, itu nggak boleh. Jadi heavily regulated, sehingga mesti kita punya tahu ini akan, contohnya aja kalau kita mau bikin pabrik obat atau katakanlah jangan pabrik obat, agak berat, farmasi gitu ya, atau apotek ya, itu kan gampang sekali dan kita punya uang untuk itu, tapi tidak boleh gitu, atau rumah sakit tadi ya, itu tidak boleh ya. Nah, sekarang bagaimana tentang inovasi tadi? Nah, kami telah mengembangkan sebetulnya waktu saya di BRIN dulu, yaitu yang disebut dengan Sri Kandi. Nah, ini adalah sebuah multi-center clinical trial software system, di mana orang mau ngecek tadi untuk saintifikasi entah jamu ataupun klaim-klaim penemuan baru segala macam itu, dengan berbagai macam center tinggal kirim ke LIPI ya, tempat kami kebetulan dulu dengan Pak Tri Handoko tadi, lalu di situ otomatis dianalisis, dan kami sudah membuat satu softwarenya itu termasuk statistiknya, dan tinggal ada hasilnya dan kita bisa melaporkan ke ini clinical trial itu, clinicaltrial.gov itu, jadi langsung ke internasional. Jadi sebetulnya fasilitasi itu sudah Pak kita berikan. Nah, tetapi memang kalau seperti sampai sekarang ini ya, itu yang dijamin oleh BPJS itu yang evidence based dan yang memang ada health technology assessment tadi. Kalau itu baru ya, kalau baru, kecuali sudah lama, begitu. Oke, Bro. Nah, ya, saya ingin nyampaikan sedikit saja terima kasih kepada Dr. Indah Anggraini karena jarang orang itu menyampaikan terima kasih begitu ya. Ini Dr. Anggraini terima kasih karena sudah dijamin lah oleh obat kankernya dan lain sebagainya. Jadi tidak banyak seperti itu ya, kecuali kemarin kami waktu di radio di Jakarta itu baru kami dengar banyak sekali. Yang sering kami dengar itu keluhan, Pak. Jarang kalau terima kasih atau makanya saya sampaikan khusus ini Dr. Indah Anggraini. Dan tentu untuk Pak Budiono saya kira menarik gitu ya untuk alternatif lain selain HTA karena harus cepat ya. Memang FDA seperti itu termasuk dulu waktu memberikan untuk beberapa intervensi ya, yang kemudian FDA itu mengeluarkan Emergency Use Authority yang kemudian beberapa yang tidak terbukti lalu diambil. Tetapi saya kira untuk hal-hal yang sifatnya emergency dan urgent kami sepakat lah, itu saya kira bagus sekali ya. Dan tentu yang lain-lain Pak Sri Hartono, Pak Dandung dan yang lain-lain saya kira banyak sekali, ini kami tidak menyebut satu persatu, tapi sebetulnya kami ingin memberikan respon dan tim kami juga telah memberikan respon yang sifatnya day-to-day basis aktivitas di BPJS. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kita ke penanya sudah raise hand. Yang pertama Pak Iman Permana, kami persilakan Pak. Mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak Iman Permana. Mungkin perlu di-unmute pada panitia. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih para narasumber. Saya bertanya langsung ke Pak Hargo. Tadi menindaklanjuti pertanyaan saya tadi, Pak. Mungkin kalau memang dari sisi UNIF itu belum bisa berkembang gitu ya, nuansanya, suasananya. Bagaimana kalau dari sisi industri, Pak?
mendekati gitu ya, mendekati universitas itu untuk membangun suasana itu. Karena ini kebetulan saya dan teman-teman di UNY bekerja sama dengan teman-teman di UGM, kita membentuk tim riset gitu, dan kebetulan ada beberapa teman saya yang datang ke Bali waktu kemarin hari yang lalu. Dan itu kan pertemuan dari produsen gitu ya, industri. Nah itu ternyata begitu mencerahkan sekali ya. Nah mungkin kalau bisa kayak semacam roadshow, saya nggak tahu apakah selama ini sudah pernah gitu ya. Roadshow, karena terus terang di saya gitu sebagai dosen itu merasa kok kayaknya belum ada suasana kayak gitu tuh ya, ke arah sana gitu. Sementara ternyata hikmahnya dari pandemi ini, kita begitu terdorong gitu untuk memanfaatkan teknologi. Begitu saja mungkin Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Iman. Tahan dulu Pak Argo. Kita ke Pak Teddy sebelum nanti ke Pak Budiono. Pak Teddy Setiadi, silakan Pak Teddy. Mungkin bisa dibantu unmute Bapak Ibu Panitia. Pak Teddy Setiadi. Silakan Pak Teddy. Sambil menunggu Pak Teddy, ke Pak Budiono dulu yang sudah membuka mic. Silakan Pak Budiono. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan saya sebenarnya seperti yang ditanyakan Pak Andreas tadi mengenai fitofarmaka. Ya, ini saya komentar aja mengenai tadi pertanyaan mengenai fitofarmaka. Jadi selama 30-40 tahun terakhir kita sudah melakukan uji klinik fitofarmaka dan kira-kira ada 30 fitofarmaka yang lepas uji klinik. Cuman problemnya di pasar nggak survive. Harganya jauh lebih mahal dibandingkan obat-obat standar, dan mungkin juga dokter-dokter nggak mau memakai karena memang lebih ribet dan lebih mahal, dan cost effectiveness-nya jelas mungkin tidak bisa mengalahkan obat-obat standar. Jadi concern saya kalau green low hanging fruit-nya difokuskan hanya pada fitofarmaka agak riskan. Lebih baik sistemnya sudah terbangun bagus, tapi low hanging fruit-nya jangan hanya fitofarmaka. Ini produk biologis, produk darah dan sebagainya potensinya lebih besar dibandingkan fitofarmaka saya kira. Makasih. Oke, terima kasih Pak Budiono. Nanti mungkin Prof. Gufron bisa menjawab juga apakah memang ada ada privilege gitu untuk fitofarmaka masuk ke dalam Fornas. Kepada Pak Teddy, apakah sudah bisa membuka mic Pak Teddy? Kalau belum kita ke Pak Agus dari Dinkes DIY. Silakan Pak Agus. Pak Agus Prianto, silakan. Baik, terima kasih Pak Andre. Ya. Untuk pertanyaan saya berkaitan dengan inovasi, saya cuma mengacu dari situasi tetangga kita itu punya hospital tourism ya Pak. Jadi itu sudah lama menjadi concern, tetapi sampai saat ini juga kita belum bisa menyaingi industri mereka itu. Jadi saya kira poinnya adalah mungkin pengembangan inovasi itu tidak hanya dikaitkan dengan teknis misalnya farmasi atau apa, tapi juga bicara tentang teknologi manajemennya. Jadi bagaimana ketika ada kajian-kajian manajemen yang bisa membawa industri kesehatan itu masuk ke Indonesia lebih tinggi. Dan yang kedua berkaitan dengan penasaran saya Pak sebenarnya, mungkin industri farmasi raksasa di dunia, menjadi pertanyaan saya, apakah mungkin ya mereka ditarik untuk investasi di Indonesia tidak hanya dalam industrinya, jadi membuat obat atau apa, tetapi sampai kepada pengkajiannya, jadi punya laboratorium di Indonesia dan lain sebagainya. Apakah hal ini mungkin dilakukan juga di Indonesia sehingga ada raksasa dunia farmasi misalnya menanam modal di Indonesia mulai dari riset sampai kemudian industrinya. Demikian Pak Andre, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Mungkin saya agak divert sedikit pertanyaan Pak Agus untuk Pak Argo ya. Apakah UGM pernah Pak menggandeng raksasa pharmaceutical company dunia gitu untuk bisa berkolaborasi dan mereka tidak hanya memberikan funding tapi juga ikut investasi di sini seperti pabrik-pabrik mobil di Cikarang. Ya, saya ke Pak Argo, silakan Pak Argo. Oke, terima kasih Pak Andre. Jawab langsung dulu ini yang kaitan dengan Pak Iman. Ke Pak Iman tadi yang tanya juga yang terkait dengan membangun kultur dan juga mempertemukan dalam satu ekosistem inovasi yang match dengan industri. Sebetulnya yang diinginkan sekarang itu adalah ketemunya antara penghiliran dan penghuluan. Jadi industri alkes sekarang ini yang selama ini adalah
prakteknya itu praktek dagang yang jadi importir sekarang. Cuma importir lah banyak kan. Sekarang dipaksa untuk harus jadi pabrikan. Berarti lagi rame sekarang untuk termasuk yang di Bali minggu kemarin itu untuk ya bareng-bareng bangun industri. Tapi kan bangun industri nggak cukup hanya dengan modal uang saja, harus di backup dengan sumber inovasi yang mumpuni juga. Dan itu memang kesempatan bagi pendidikan kedokteran, farmasi, dan ilmu kesehatan yang terkait juga untuk bersama-sama sebetulnya. Nah sekarang upaya untuk serawungan ini sedang berlangsung dan artinya kesempatan bagi kita semua sebetulnya. Tidak hanya bagi akademisi, bahkan klinisi pun diajak untuk itu supaya ini menjadi bagian yang nyambung antara hulu sama hilirnya. Jadi momentum itu. Tetapi memang mental block-nya itu yang harus kurangi. Jangan begitu lalu nanti kalau industri masuk, kita tidak ingin menjual knowledge ke industri tanpa reserve tentunya. Maka industri kan maunya cepat, perfeksionis agak sedikit dikurangi, tapi kita dari sisi saintis kan harus pikir juga ini harus soft dulu, harus proven dulu. Nah kompromi itu yang menjadi challenge-nya, dan itulah tugas lembaga intermediasi sebetulnya. Jadi Pak Iman mampir di STP deh, serawung monggo 24 jam 7 hari seminggu, pabrik kita di Poro Martani itu bisa ajak obrolan kita. Nanti serawungannya seperti apa. Nah, yang menarik juga untuk serawungan ini adalah kedokteran dilihat dari bidang yang lain. Ini nyambung ke Pak Agus, Pak. Jadi health tourism, bahkan halal tourism yang kaitan dengan health tourism itu pun mulai didiskusikan. Artinya lalu apa? Pendekatan industri kesehatan dan teknologi kesehatan itu harus mengadopsi juga pengembangan untuk tadi bidang lain yang nuansanya tidak lagi semata-mata kesehatan sebagai untuk kuratif, tapi itu preventifnya juga gitu. Jadi yang dijual sisi lain dari Nah, maka tadi kedokteran dan teknologi kesehatan itu dilihat dari perspektif yang dan itu memunculkan inovasi digital yang luar biasa, memunculkan kreasi yang luar biasa. Selama ini itu memang belum sepenuhnya digarap, dan itu menarik untuk digarap kalau nanti mobilitas penduduk sudah mulai kembali. Jadi ke depan saya kira area untuk health tourism akan berkembang kalau mobilitasnya sudah back into normal, dan itu perlu lebih pada kemampuan untuk entertaining publik untuk menjadikan kesehatan sebagai driver of the economy kembali. Nah, sekarang ini momentumnya sebetulnya kalau ingin kembangkan. Begitu Pak Andre. Baik, terima kasih Pak Argo. Jadi saya kira untuk Pak Iman, bagaimana kita tadi ekosistem itu kita detailkan, kemudian membangun chemistry supaya bisa diskusinya lebih informal dan lebih mendalam gitu. Dan untuk Pak Agus ini mungkin UGM punya rencana untuk menggandeng tadi pemain-pemain besar. Nah, sekarang kepada Prof. Gufron, silakan Prof. Gufron. Ya, saya kira kalau boleh urun rembuk sedikit untuk Pak Mana tadi, itu saya kira memang menarik untuk penyatuan kultur dan pengembangan ekosistem ya. Nah, memang praktek dagang itu harus dirubah menjadi praktek inovasi industri, dan pengalaman kami bekerja sama juga dengan Pak Hargo yang tadi mengenai Genus ya. Sebetulnya kita itu mampu, Pak. Cuman ada dua yang kami ingin ingatkan mengenai Death Valley, lembah kematian itu, yaitu waktu inovasinya, kedua dirilisasi ke industri, itu ada kematian juga yang tadi Pak Hargo sampaikan itu. Nah, pakai bambu runcing melawan F-16. Tetapi kalau semua itu komit, Pak, tidak komit tapi komit ya. Ini kemudian ada yang mengamankan ya, dalam pengertian mendorong terus dan kemudian memperpadukan ya antara mereka yang diinovasi, makanya unit emergent jadi penting sekali, dan itu tidak terbatas kemudian pada katakanlah obat-obat yang fitofarmaka yang disampaikan oleh Pak Budiono tadi, saya setuju ya. Nah, tetapi setelah ada hasilnya tadi kan harus sampai kepada
pengguna dalam hal ini khusus obat dan alat-alat kesehatan itu pendekatan detailing, Pak. Ya, ini yang tidak untuk produk-produk lain tidak jarang ya. Detailing itu adalah di kedokteran itu ada panutan, Pak. Jadi mereka yang paling top ya, itu kok mengobati dengan obat X ya, ini yang baru yang lain-lain percaya. Nah, bagaimana kita detailing ini kepada penentu paling tidak reference lah gitu, ya tokoh lah gitu. Nah, ini yang tidak dimiliki dan teman-teman saya lihat di Ristek Brin dulu ya, itu jarang yang memahami bagaimana seluk-beluk di kedokteran dan bagaimana produk tadi yang tadi Pak Budiono sampaikan 30 uji klinis ya, masuknya itu sulit, tidak aja lebih mahal tetapi tidak mengerti bagaimana sampai kepada end user-nya itu. Nah, ini harus paham, Pak. Contoh yang Jinlus itu, mohon maaf, tidak saja awal kekurangan modal ya, tetapi waktu di industri sebetulnya kan jauh lebih bagus ya. Bayangkan kurang dari 15 menit sudah tahu hasilnya. Waktu itu PCR masih 24 jam atau lebih ya, bahkan harganya 1,5 juta. Ya, kalau kurang dari 24 jam minta 3 juta gitu ya. Tetapi ya kita lihat kenapa di pasaran tidak seperti yang kita inginkan gitu. Karena di pasaran ini tadi saya sebut ada dead value-nya lagi karena ada pedagang-pedagang dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita amankan bersama, Pak. Itu kalau saya boleh sampaikan ya. Tetapi Indonesia ini potensinya seperti Vito Farmaka tadi, ini ada perusahaan di Jakarta ya, dekat Jakarta, sudah ekspor ke UK, Pak. Padahal untuk ekspor ke UK itu tidak sulit, tidak mudah ya, sulit itu. Nah, tapi bisa tembus ya. Dan itu dari Vito Farmaka. Nah, sedangkan kami kebetulan ya, saya dulu sering dolan ke Basel untuk Pfizer ya, kantor pusatnya dan di beberapa tempat, Pak. Memungkinkan kita itu kerjasama dengan big player lah ya, dengan company-company besar dan mereka menginginkan apa yang mereka tidak punya gitu dan kita punya ya. Kembali lagi kepada tadi, apakah inovasi itu yang Pak Agus hanya pada obat atau fisik ya, tidak, manajemen juga. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Dr. Endang ya mengenai apakah benar kalau biaya atau dana yang keluar dari Indonesia itu sekitar 166,7 triliun ya. Nah, itu kalau dolarnya kami sampaikan itu saya kira betul kan, dolarnya itu sekitar 11,5 miliar dolar. Kemana? Umumnya ke 4 negara. 1 ke RRC, 2 ke Malaysia, 3 ke Singapura, 4 ke Thailand, Pak. Itu banyak orang Indonesia keluar ke situ. Nah, kalau kita itu sentuhannya inovasi di dalam manajemen, yang ini kami sekarang sedang bangun di BPJS. Ini contoh ya, di BPJS itu kita dengan teknologi baru, Pak. Biasanya di kantor BPJS cabang itu sekitar per hari nih, ratusan orang di Jogja sampai gitu, di Jawa Timur 800 orang, Pak. Sekarang tinggal 15-an orang atau kurang dari 75 orang lah. Itu, nah, kenapa? Ini memerlukan sentuhan dan inovasi manajemen tadi. Jadi sepakat Pak Agus, bagaimana pariwisata yang besar tadi, nah itu kita angkat ya, inovasi-inovasi agar orang yakin ya. Dan saya tahu persis ya, banyak orang yang pergi ke Singapura, di sana nggak sembuh, kembali lagi ke Indonesia sembuh gitu ya. Ini menarik nanti kalau saya cerita masing-masing. Tetapi mohon maaf ini sering kita itu di black campaigns ya, contoh umpamanya selebritis langsung pergi ke Singapura, oleh dokter Singapura dibilangin, nah ini diagnosisnya salah, obatnya kacau ya gitu, dan dimuat di medsos dan di media-media karena selebritis, Pak. Kita coba balik begitu, bagaimana orang kalau dari Singapura nggak sembuh bilang begitu dan lain sebagainya. Oke, itu ilmunya Pak Hargo lah gitu, kita nggak usah masuk ke sana. Tetapi inovasi dari sisi kedokteran ini saya kira terlalu banyak untuk kita bisa angkat gitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Gufron dan Pak Hargo. Bapak dan Ibu, karena waktu yang tidak memungkinkan maka kita harus akhiri sampai di sini. Tentu masih banyak yang ingin Bapak Ibu akan sampaikan, silakan dimasukkan di kolom chat, nanti akan dicatat oleh panitia. Bapak dan Ibu, sebagai moderator, saya mengamati presentasi
Pak Han, Kepala BRIN, kemudian Pak Hasto, Prof. Gufron, Pak Argo. Ini yang pertama ada rasa sedih, tapi juga ada rasa gembira. Kenapa sedih? Karena ternyata tadi Pak Han mendefinisikan realita itu dengan sangat dengan sangat dramatis, bahwa kita sebenarnya nggak punya apa-apa gitu. Ya, kalaupun ada itu hal yang biasa-biasa, di mana capability-nya tidak mungkin membuat sesuatu yang baru. Oleh karena infrastruktur, SDM, dana, macam-macam. Ya, ini di awal tadi Bapak dan Ibu. Padahal kebutuhan untuk pengembangan teknologi ini sangat besar, oleh karena tantangan kesehatan di dunia dan khususnya di Indonesia ini juga semakin meningkat. Kita melihat bagaimana tadi Dr. Hasto menyampaikan dari satu isu stunting, ini peran teknologi ada di mana itu baru sedikit sekali ada di hulu. Bagaimana mencatat pernikahan dan proses kelahiran. Tapi selanjutnya ini masih blank, masih blind spot, masih black box. Kemudian Prof. Gufron juga menyampaikan teknologi sudah digunakan untuk mereduksi antrian, kemudian menempatkan sistem rujukan, mengefisienkan pemilihan obat dan sebagainya. Tapi masih lagi ada beberapa hal yang di sana kehadiran teknologi belum ada. Nah, sehingga ini menjadi satu tantangan, ya, bagaimana pembiayaan kesehatan kita bisa lebih efisien dengan support dari teknologi. Dan Pak Argo menunjukkan kepada kita bahwa universitas, ya, ini dengan segala macam kelemahan dan kekuatannya itu sudah melihat dengan jelas, ya, bagaimana hubungan antara dunia industri, universitas, dan juga pemerintah. Ini sebenarnya ya sama-sama saling menatap gitu, tapi belum bergandengan tangan, ya, untuk membuat satu kekuatan yang besar. Nah, Bapak dan Ibu, kalau melihat situasinya, ya, tentu kita cukup prihatin, ya, dengan keadaan sekarang, tapi juga kita senang karena sudah ada upaya-upaya untuk mengembangkan teknologi, terutama tadi platform yang disiapkan oleh BRIN, platform yang sangat besar yang bisa menampung researcher dari manapun dengan berbagai kegiatan. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa BPJS Kesehatan, BKKBN, Universitas, ini adalah agensi-agensi yang siap mensupport aplikasi teknologi. Nah, Bapak dan Ibu, saya kemudian melihat juga dari diskusi-diskusi, walaupun diskusinya tampak operasional, tapi saya membayangkan bahwa masyarakat sangat aware, ya, dengan kebutuhan teknologi ini. Dan itu sudah dikaitkan dengan berbagai macam elemen di dalam lingkungan sosial kita. Misalnya tadi ada Pak Rizky dari UPH, ya, itu alumni hukum UGM, yang mengkaitkan bagaimana nanti kalau ada teknologi telemedicine, kemudian itu dipraktekkan, nah, isu hukumnya seperti apa. Nah, ini sudah ada awareness ke sana. Tadi juga kaitannya dengan efisiensi, dengan existing sistem rujukan. Ini Bapak dan Ibu yang hadir sudah bisa melihat ada juga isu operasional selain isu pengembangan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini satu landscape yang sangat kompleks, yang menurut saya ini harus dipikirkan bersama-sama oleh seluruh anggota keagamaan. Nah, untuk menutupnya Bapak Ibu, saya teringat kisah Marco Polo. Nah, Marco Polo itu berangkat sebenarnya dia nggak tahu, ya, apa yang akan dia hadapi. Tapi dia punya keyakinan kalau dia tidak berangkat, dia tidak akan menemukan apa-apa. Kalau dia diam, dia juga tidak akan menemukan apa-apa. Nah, lebih besar risikonya untuk diam. Nah, jadi dia berangkat menantang semua masalah di lautan dan daratan, dan akhirnya kita tahu nama besar Marco Polo sekarang. Saya kira journey kita juga akan sama, Bapak Ibu. Kalau kita tidak segera masuk mengimplementasikan apa tadi yang sudah disiapkan oleh BRIN, dan kita semua yang ada di sini berperan di dalamnya, kita tidak melakukan perjalanan itu, ya kita tidak akan kemana-mana. Nah, harapannya Bapak Ibu sesuai dengan tema dari webinar kita, pengembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, ya, setelah pandemi COVID ini,
Nah, kita punya roadmap, ya, kita punya desain, ya, bagaimana teknologi kedokteran ini dikembangkan, dan endpoint-nya pasti kemanfaatannya untuk masyarakat. Nah, nanti harapannya policy brief kita dimulai dengan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan benefit dari pengembangan teknologi kedokteran dan kesehatan di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Bapak narasumber dan juga Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dalam diskusi, dan akhirnya saya harus kembalikan lagi screen kepada Mbak Teresia. Silakan Mbak Teresia. Terima kasih Dr. Andre, ini luar biasa, diskusinya sangat luar biasa dan sangat hot nih kalau saya bilang nih. Karena tim dari BPJS luar biasa, terutama untuk Bu Rizky Lestari. Selamat kasih ya Bu, sudah membantu pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dijawab. Ya, Dr. Andre ya. Ya Mbak Tres, saya kira satu door prize-nya untuk Mbak Rizky deh. Ya, boleh.